Selamat malam dan selamat berjumpa Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya bersama Suster Grace mengajak Bapak, Ibu dan saudara sekalian untuk merenung bersama. Tak terasa ya Bapak, Ibu, kita sudah semakin mendekat untuk menyambut Natal. Begitu ya Suster ya? Betul Ibu. Kita diharapkan sudah mempersiapkan untuk menyambutnya dengan berbagai cara, dan salah satunya di Gereja Keuskupan Bogor ini kita diajak untuk mempersiapkannya dengan renungan aksi Advent pembangunan Keuskupan Bogor yang mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk aksi Advent pembangunan dengan tema Natal paradigma baru terhadap makanan. Tema ini kita renungkan dalam 3 subtema ya Suster ya. Betul. Tema pertama, makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Lalu yang kedua, permasalahan sampah dalam kehidupan kita. Dan tema yang ketiga adalah bijaksana mengolah dan mengelola makanan. Kita di lingkungan masing-masing telah menerima buku AAP dari paroki kan Bapak Ibu. Besar harapan kami dari tim pewartaan, ya, keluarga-keluarga telah membacanya ya Suster ya. Betul. Dan puji Tuhan sudah merenungkannya Bu. Pada kesempatan ini Suster, ya, kita bersama-sama untuk mengajak umat sekalian dan sekaligus juga merenungkannya kembali tema AAP. Namun sebelum kita melanjutkan, ini kita mohon berkat Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, kami haturkan kepadamu berkat rahmat kasih yang selalu Engkau limpahkan kepada kami umat-Mu paroki Cipanas ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Untuk saat ini kami akan melaksanakan renungan AAP tahun 2020 ini. Kiranya Engkau memberikan terang Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengambil pesan dan memaknai renungan ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan melanjutkan renungan ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Suster. Ibu, saya membacakan ya Ibu ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku
dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini saya bersama suster mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan firman yang telah kita dengar bersama tadi. Saudara yang terkasih, setelah kita mendengar kitab suci, kita kembali disadarkan oleh Allah melalui tema-tema AAP tadi. Untuk bersyukur karena Allah selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kita, yang berupa perlindungan, keselamatan, rezeki, atau makanan yang boleh kita nikmati, yang menghidupkan kita. Maka makanan adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup dan tak terkecuali manusia, ya suster ya. Akibat tidak ada makanan dan kelaparan, Bu, kadang orang bisa kehilangan akal, ya, bertindak tak baik, bahkan menghalalkan segala cara. Ya. Dalam renungan pertama kita tahu bagaimana orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka kelaparan dan kekurangan makanan ketika mereka berada di padang gurun. Terus apa yang terjadi selanjutnya, ya suster ya? Yang terjadi selanjutnya, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan di padang gurun. Tuhan memberikan pada waktu pagi, memberikan roti mana. Pada sore petang hari, Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka. Dan kita pun, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga menganugerahkan berkat kepada kita berupa makanan. Ya, setuju suster. Semua makanan adalah baik, ya suster ya. Tidak ada makanan yang tidak baik atau buruk, katakanlah itu. Jadi tindakan memilih-milih makanan adalah tindakan yang salah karena kita jadinya tidak menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memakan semua makanan yang ada, tidak hanya makanan yang kita sukai saja. Begitu ya suster ya? Tepat sekali, Ibu. Selain membentuk pola bahwa makanan itu semua baik, dalam diri kita juga perlu ada rasa syukur. Mengucap syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, terutama mengucap syukur atas rezeki dan makanan yang kita terima. Salah satunya, ya, ketika kita mau makan, kita berdoa. Setelah kita makan, kita pun juga mengucap doa. Jadi jangan hanya karena enak baru kita berdoa. Ya, kadang
suka terjadi seperti itu, suster. Betul Ibu. Ya. Baik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita diajak senantiasa selalu bersyukur, mau menerima makanan secukupnya sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Berilah kami setiap hari makanan kami secukupnya. Salah satu cara makan secukupnya adalah mengambil atau membeli makanan sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya, suster? Iya Ibu. Namun Ibu, kadang juga orang berlebihan saat mengambil atau membeli itu, sehingga terbuang. Hanya alasan orang membuang makanan, mungkin karena kadaluarsa, karena kekenyangan, karena tidak suka. Bahkan sering ya kalau sama anak-anak itu, kenapa nggak dihabiskan? Tidak suka, tidak enak, jadi akhirnya terbuang, akhirnya menjadi sampah. Padahal kalau kita mengingat ucapan atau ungkapan Bapak Paus Fransiskus, Bu, beliau pernah mengatakan begini, membuang makanan itu sama dengan menjadi pencuri di meja orang miskin dan orang kelaparan. Wah, suster, betul-betul lugas dan keras ya kata-kata dari Bapak Uskup itu. Menjadi pencuri. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya disadarkan di sini. Kadang saya juga mengalami hal seperti itu. Waduh, saya merasa seperti pencuri, suster. Bapak, Ibu, ya, pencuri di meja orang miskin dan kelaparan. Itu pasti ada latar belakangnya mengapa itu. Karena kita berlebihan sampai membuat di luar sana ada yang kelaparan ya, suster. Ya, bahkan sampai mungkin ada kematian karena kelaparan. Itu Ibu yang terjadi. Betul, suster. Luar biasa ya, suster ya. Banyak orang yang membutuhkan makanan atau uluran tangan kita. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Situasi yang seperti ini kadang-kadang juga membuat kita itu rasa takut. Nah, dalam bacaan kitab suci tadi kita bisa belajar dari kisah Yusuf ya, suster ya. Iya Ibu, betul. Karena memang ya ketidaktahuan kita atau kelalaian kita itu bisa menjadi apa ya Bu ya, kebiasaan yang seperti itu menghilangkan rasa kepedulian, kepekaan kita kepada orang lain. Tadi benar Ibu katakan bahwa di masa COVID ini sungguh banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, jadi kita memang bisa belajar dari apa yang Ibu katakan tadi ya. Kitab Kejadian itu bagaimana mengajak kita untuk bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan. Tadi kita Yusuf tadi kan bagaimana waktu tanah Mesir menghasilkan begitu banyak panenan, Yusuf itu mengumpulkan di lumbung-lumbung, sehingga ketika bangsa Mesir kelaparan, di Mesir ada roti, tapi ternyata kelaparannya itu tidak hanya di Mesir, Bu. Kelaparannya di seluruh dunia. Jadi semua bangsa pada datang ke Mesir untuk membeli makanan itu. Itu ya, pengelolaan seperti yang itu bisa kita contoh. Luar biasa ya, suster, apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf untuk mengelola makanan itu ya. Makanan yang disimpan oleh Bapak Yusuf pada saat berkelimpahan di negeri itu dapat menjadi persediaan pangan pada saat terjadi kelaparan, begitu ya, suster. Ya, untuk zaman kita ini menyimpan bahan makanan tidak di lumbung ya Bu ya, di kulkas. Betul, suster. Kadang-kadang banyak makanan yang disimpan di kulkas terus jadi lupa, begitu, suster. Ya, jadi lupa dan
menjadi sampah. Ya, itu kadang-kadang mengingatkan saya, Suster. Oh, iya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu tidak ya? Mudah-mudahan tidak ya. Dan mudah-mudahan tidak. Jadi tidak membuat sampah di dalam kulkas ya, Suster ya. Ya, Suster, pada saat ini sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kiranya Suster berkenan untuk menyampaikan benang merahnya ya, untuk yang dapat bekal untuk kehidupan kita, kehidupan saudara-saudari kita. Begitu Suster, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Katrin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, AAP Keuskupan Bogor dengan temanya Natal paradigma baru terhadap makanan, Suster. Natal paradigma menjadi paradigma baru terhadap makanan ya. Ya, semoga tema yang diusung oleh Keuskupan Bogor ini sungguh relevan dengan situasi yang terjadi di saat inilah ya ada kesadaran baru terutama berhadapan dengan COVID-19 ini, yaitu kesadaran baru untuk semakin peduli dengan sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan makanan. Iya, Suster. Ya, kita seringkali yang Ibu katakan juga ya, menyimpan makanan, mengelola makanan yang mungkin kadang kita yang kurang bijak, semakin bijak di dalam mengelola dan juga menyimpan makanan tersebut, mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan yang di zaman ini ya Ibu ya. Jadi makanan supaya tidak mudah busuk, tidak mudah menjadi sampah karena terbuang, ya kita memang harus sangat-sangat tepat dan cermat untuk menyimpan makanan itu sehingga berguna bagi keluarga kita, terutama sesama kita yang membutuhkan. Namun selain itu juga Ibu, untuk cara pandang baru atau paradigma baru yang diharapkan itu tumbuh di dalam diri kita masing-masing, itu makanan itu juga sebagai berkat. Betul, itu ya. Jadi dengan menghargai makanan, berarti kita juga menghargai yang memberi makanan itu, yang menciptakan makanan itu. Siapa lagi? Tuhan sendiri. Betul ya. Bahkan dengan kita pemberi makanan kita bagi makhluk yaitu Tuhan sendiri itu, kita semakin hari, karena ini sudah dekat ya dengan Natal, kita semakin siap, kita semakin siap dengan kelahiran Yesus sendiri di dalam hati kita masing-masing. Betul, Suster. Apalagi Ibu, tanggal 8 Desember tahun ini, 8 Desember tahun ini sampai tanggal 8 Desember tahun 2021 nanti itu oleh Bapak Paus Fransiskus dicanangkan sebagai tahun Santo Yusuf. Nah, bukan Santo Yusuf yang dibacaan tadi ya Ibu ya, tapi Santo Yusuf suami Bunda Maria, ayah Yesus di dunia. Maksudnya tahun Santo Yusuf itu apa ya, Suster ya? Kita di sini oleh Bapak Paus diajak untuk kita sama-sama untuk meneladan sikap hidup Santo Yusuf sendiri. Banyak hal-hal yang menjadi hal yang bisa diteladani dari Santo Yusuf. Santo Yusuf memiliki keutamaan itu. Salah satunya keutamaan yang berani itu bukan, Suster? Betul. Yang kita tawarkan itu salah satunya yaitu menjadi bapa yang berani dan kreatif. Ini sangat cocok sekali dengan situasi pandemi COVID ini. Menjadi bapa yang berani dan kreatif. Yusuf tidak lari
dari situasi yang sangat menyulitkan untuk hidupnya. Tapi kalau berani untuk kita saat ini, kira-kira apa ya suster? Berani apa ya kita ya? Nah, ini artinya banyak hal. Kita menghadapi segala tantangan, kesulitan. Kita bisa mencontoh apa yang dialami oleh Bapak Yusuf ini. Ia berani memilih tindakan yang sebetulnya sulit ya, dilema. Iya. Pilihannya itu dalam situasi dilematis, ia menjadi mukjizat bagi Bunda Maria, bagi keselamatan tidak hanya Bunda Maria, tapi bagi kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Kita ingat ketika tidak ada tempat di Bethlehem, ya, Yusuf membuatkan palungan untuk anak-anak Yesus. Ya, palungan yang hangat, yang sehingga Yesus lahir di situ. Kemudian ketika mendapat ancaman dari Herodes, Yusuf bersama Bunda Maria dan juga anak Yesus pergi mengungsi ke Mesir. Itu contoh-contoh bagaimana Santo Yusuf itu menjadi orang yang tegar saat menghadapi kesulitan, tantangan, dan dia mampu menyelamatkan Bunda Maria dan Yesus sendiri. Jadi menjadi pelindung dan penyelamat bagi keluarga. Itu untuk zaman sekarang sangat-sangat itu relevan apa yang diberikan keteladanan dari Santo Yusuf ini. Jadi kita pun juga percaya karena Santo Yusuf sangat percaya bahwa Tuhan menyertai. Kita pun juga diajak untuk percaya bahwa Tuhan akan menyertai di saat kesulitan itu kita hadapi, terutama kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita masih punya pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita berharap kita mampu oleh penyertaan Tuhan, mampu menjadi pewarta kabar gembira di tengah-tengah situasi yang sulit, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, mereka yang miskin dan lapang. Amin, suster. Semoga renungan ini semakin membantu kita dan Bapak Ibu serta saudara-saudari untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di hati kita. Terutama kita dapat untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita apa yang dapat kita teladan dari Bapak Yusuf tadi ya suster ya. Kita bisa berani dan kreatif untuk dan bijaksana mungkin ya suster, bijaksana dan bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan, yang kelaparan, begitu suster. Bapak Ibu dan suster, mungkin kita selanjutnya akan melanjutkan dengan doa umat yang akan dipimpin oleh suster. Bapak Ibu, mari saudara-saudariku yang terkasih, kita lanjutkan dengan doa permohonan. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gereja kami dalam tugas perutusan untuk memancarkan kasih Tuhan Yesus yang telah hadir menyelamatkan dan mewujudkan Natal paradigma baru terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, berilah kekuatan dan bimbingan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat sungguh melahirkan suasana damai, aman, tentram yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, lebih bijaksana dalam mengolah dan mengelola makanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat paroki, dayailah kami umat di lingkungan-lingkungan dengan berkat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk mensyukuri makanan yang Allah anugerahkan dengan bijaksana mengolah makanan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, berilah kekuatan dan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit karena virus corona maupun penyakit yang lain. Semoga Allah berkenan mengangkat sakit dan penyakitnya mereka, agar mereka kembali sehat dan dapat beraktivitas untuk memancarkan kasih Allah dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Segala doa dan permohonan ini marilah kita persatukan dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa kami haturkan kepadamu atas berkat limpah kasih yang selalu Engkau curahkan kepada kami, putra-putrimu umat paroki Cipanas ini. Engkau telah membimbing dan mendampingi kami dalam renungan ini. Kami sangat bersyukur atas perjumpaan ini, dan semoga apa yang dapat kami renungkan ini dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami bersama keluarga, di lingkungan, di paroki, dimanapun kami berada, dapat melahirkan kehidupan yang baru, yaitu untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.